Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar tentang pengertian hadis dan strukturnya. Kita akan mempelajari apa itu pengertian hadis, kemudian bedanya dengan sunnah dan khobar, juga atsar. Itu apa bedanya. Juga nanti akan mempelajari seperti apa struktur dari hadis itu sendiri. Yang pertama, perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Untuk memahami ulumul hadis, yang pertama harus diketahui adalah perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan hadis secara bahasa artinya berita baru atau pembicaraan, seperti dalam surat Ad-Duha ayat 11, wa binikmati rabbika fahadits. Sementara hadis secara istilah adalah sesuatu yang datang atau sesuatu yang bersumberkan dari Nabi dan atau disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, atau persetujuan. Di antara ulama ada yang membuat kategori hadis tentang sifat Nabi, sejarah, dan cita-cita. Namun ada yang mengatakan bahwa sejarah itu kemudian akan jadi hadis setelah Nabi diangkat menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sebelum menjadi Nabi maka dia belum berkedudukan sebagai hadis. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara bahasa artinya suatu perjalanan yang diikuti atau tradisi yang terus menerus. Bisa diteliti dalam surat Al-Fat ayat 23. Nah, sunnah secara istilah adalah perbuatan Nabi yang dilakukan terus menerus, baik berkaitan dengan hukum atau tidak. Sementara khobar secara bahasa berarti berita. Secara istilah berarti sesuatu yang datang dari Nabi dan dari yang lain seperti dari para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in, atau orang-orang setelah. Nah, atsar secara bahasa berarti peninggalan atau bekas sesuatu. Secara istilah atsar berarti sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi atsar ini tidak sampai kepada Nabi. Untuk melihat perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar bisa dilihat dari tabel berikut. Kita bisa periksa ya, ada tabel ini yang bisa membedakan bahwa hadis itu sandarannya kepada Nabi, aspek dan spesifikasinya ada perkataan atau kauli, perbuatan, fi'li, dan persetujuan atau takrir. Sifatnya lebih khusus dan sekalipun dilakukan sekali. Sementara sunnah ini sandarannya Nabi dan para sahabat, lebih kepada perbuatan, sehingga sifatnya ini menjadi tradisi atau kebiasaan. Dan khobar ini sandarannya kepada Nabi dan selainnya. Ini beda. Dan khobar itu bisa perkataan dan bisa juga perbuatan. Ini sifatnya lebih umum daripada sunnah. Sementara atsar sandarannya sahabat dan tabi'in, dan aspek dan spesifikasinya atsar ini adalah perkataan atau perbuatan, dan ini sifatnya sangat umum. Maka hadis lebih khusus ke Nabi, sementara sunnah Nabi dan sahabat dan khobar lebih umum dari sunnah karena mencakup selain sahabat. Sementara atsar dia sampai kepada sahabat dan tabi'in. Jadi atsar sifatnya mauquf, artinya tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi yang pertama kita mempelajari tentang perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang kedua, kita akan mempelajari apa bedanya hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Hadis qudsi maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Atau hadis qudsi itu adalah segala hadis yang disandarkan Rasulullah kepada Allah. Sementara hadis nabawi maknanya sebagai ijtihad dari Nabi, meskipun Nabi tidak mungkin ijtihad dari hawa nafsu. Wa yantiqu anil hawa, misalnya dalam surat An-Najm ayat 3-4. Hadis nabawi redaksinya juga dari Nabi. Sementara Al-Quran baik makna maupun redaksinya dari Allah. Ini yang berbeda. Jadi salah kalau ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataannya dari jumlah hadis qudsi hanya 400 hadis, dan meskipun dinampakkan qudsi tidak selalu suci atau sahih karena kualitasnya tergantung dari sanadnya juga. Bisa juga hadis qudsi itu bisa. Yang ketiga, kita akan mempelajari apa perbedaan sanad, matan, dan mukharij. Apa perbedaannya? Ini termasuk bagian dari struktur hadis. Sanad adalah mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Sementara musnad adalah orang yang disandari dalam periwayatan. Bisa pula berarti musnad itu adalah kitab yang mengumpulkan hadis atau hadisnya itu sendiri yang tersambung kepada Nabi, atau hadis yang sifatnya marfu. Jadi kalau marfu itu artinya tersambung kepada Nabi. Matan secara bahasa berarti kuat, keras, atau sesuatu yang nampak. Secara istilah berarti beberapa lafaz hadis yang membentuk beberapa makna atau isi daripada hadis itu sendiri. Nah, sementara mukharij dari kata ikhraj artinya menampakkan atau mengeluarkan atau menarik. Secara istilah penyebutan atau periwayatan mukharij itu artinya seperti Al-Bukhari. Yang Al-Bukhari ini adalah disebut mukharij. Itu bisa kita pelajari dalam Assalamualaikum warahmatullahi